Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ilal musannifin al-mukhlisin wa nakhussu khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wal Imam Ahmad ar-Rifa'i al-Kabir wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikh masyayikhina wa asatidatana wa asatidata asatidatina ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وسائر مشايخ ومؤسسي جمعية نهضة العلماء ونخص خصوصا إلى من فتح الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita kembali dalam kajian kitab Aqidatul Awam. Kita masih dalam pembahasan tentang sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini adalah pertemuan ke-9 dari rangkaian pembahasan terkait dengan sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai pada bait ke-33. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa asrarihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Mauliduhu bi Makkatal Aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Mauliduhu bi Makkatal Aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di Makkah, kota yang aman. Wafatuhu bi Thaibatal Madinah, dan wafat beliau adalah di kota Madinah. Para ulama mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah. Kalau dalam bahasa Arab dilahirkan di Makkah, lidah kita biasa mengatakan Mekah. Sekarang kota Mekah ini masuk ke dalam negara Saudi Arabia atau Arab Saudi, salah satu negara di benua Asia. Beliau dilahirkan menurut beberapa ahli sirah nabawiyah, beberapa ulama pakar sirah nabawiyah, para ulama yang menekuni dunia pembahasan tentang sirah nabawiyah, mereka mengatakan bahwa Rasulullah dilahirkan di sebuah gang kecil di kota Mekah. Gang itu bernama Al-Mudakkak, Zuqaq Al-Mudakkak, ya, jalan kecil yang bernama Al-Mudakkak, di sebuah rumah milik Aqil ibn Abi Thalib. Di sebuah rumah beliau dilahirkan oleh Sayyidah Aminah bintu Wahab, di sebuah rumah
Dan pemilik rumah itu adalah Aqil bin Abi Thalib. Kemudian oleh anak Aqil bin Abi Thalib, rumah itu kemudian dijual kepada saudara Al-Hajjaj. Kemudian oleh Abu Zubaidah, istri dari Khalifah Harun Ar-Rasyid, rumah itu kemudian dirubah ya, atau dipugar, kemudian dijadikan sebagai sebuah masjid. Kemudian masjid yang dibangun di bekas rumah tempat lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian terkenal pada waktu itu dengan sebutan pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, kemudian terkenal dengan nama Masjid Al-Mudakkak. Beliau dilahirkan pada tahun Gajah. Beliau dilahirkan pada tahun Gajah. Jadi pada saat itu belum ada hitungan tahun Hijriah. Tahun-tahun pada masa itu disebut dengan kejadian-kejadian besar yang terjadi pada tahun tersebut. Barangkali kalau sekarang belum ada hitungan Hijriah, maka tahun sekarang ini disebut sebagai oleh orang-orang ya, dengan sebutan tahun Corona, barangkali begitu. Nah, pada waktu itu karena ada peristiwa besar, penyerangan atau upaya penyerangan yang dilakukan oleh Raja Abrohah bersama bala tentaranya, yang kebetulan pada waktu itu Abrohah dan beberapa bala tentaranya menaiki atau menunggangi gajah untuk menuju ke Ka'bah ya. Mereka berupaya untuk menghancurkan Ka'bah. Karena mereka menggunakan gajah al-fil, maka tahun itu disebut sebagai tahun gajah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lahir pada saat fajar terbit ya, pada saat fajar terbit, pada saat masuknya waktu sholat subuh, pada tanggal 12 Rabiul Awal menurut pendapat yang paling populer. Menurut pendapat yang paling masyhur, beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ada pendapat yang lain ya. Ada beberapa pendapat yang lain mengenai pada tanggal berapa beliau dilahirkan. Tetapi pendapat yang paling populer baik di Indonesia maupun di berbagai belahan negara, beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini adalah pendapat yang paling masyhur ya, sejak dulu sampai sekarang. Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, Al-Baihaqi dan lain-lain meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin, diangkat menjadi nabi pada hari Senin, hijrah ke Madinah pada hari Senin, masuk ke kota Madinah pada hari Senin, dan beliau juga wafat pada hari Senin. Diriwayatkan bahwa Abdul Muttalib, kakek dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam satu kesempatan beliau bermimpi melihat silsilata fiddah kharajat minhu adha'alahal alam. Beliau melihat kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau mimpi melihat rangkaian perak ya, mata rantai perak yang saling bersambung satu sama lain keluar dari dalam tubuhnya. Kemudian rangkaian perak ini menerangi alam, mengeluarkan cahaya, kemudian menerangi alam. Nah, salah satu ujungnya itu berada di langit. Rangkaian perak yang keluar dari dalam tubuh Abdul Muttalib dalam mimpi ya. Ini salah satu ujungnya berada di langit, ujung yang lain berada di bumi, ujung yang lain lagi berada di belahan bumi bagian timur, dan ujung yang lain berada di belahan bumi bagian barat. Kemudian rangkaian perak itu kemudian kembali ya. Jadi keluar, salah satu ujungnya di langit,
kemudian ujung yang lain berada di bumi, ujung yang lain berada di masyriq, belahan bumi bagian timur, dan ujung yang lain berada di belahan bumi bagian barat. Kemudian setelah itu mata rantai atau rangkaian perak itu kemudian kembali ke beliau, kemudian menjelma menjadi sebuah pohon itu dalam mimpi, ya. Kemudian menjadi sebuah seperti pohon yang sangat besar. Kemudian di setiap daun dari pohon itu ada nur, ada cahaya. Ada cahaya. Di setiap daun dari pohon yang besar itu, di situ ada atau memancarkan sebuah cahaya yang terang benderang. Wa ahlul masyriqi wal maghribi muta'alliquna biha. Lalu penduduk belahan bumi bagian timur dan penduduk belahan bumi bagian barat menggantungkan atau bergantung dengan pohon itu. Nah, kemudian ditakbir oleh beberapa orang ahli takbir pada waktu itu, ahli tafsir mimpi pada waktu itu, bahwa dari keturunannya akan lahir seorang bayi yang akan diikuti ajaran-ajarannya oleh ahlul ardi wa yahmaduhu ahlus sama, yang ajaran-ajarannya akan diikuti oleh para penduduk bumi, dan beliau, ya, bayi yang lahir dari keturunan beliau ini akan dipuji-puji oleh ahlus sama, yaitu para malaikat yang berada di langit. Kemudian para sejarawan, para ulama ahli sejarah menceritakan kepada kita bahwa pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, terjadi keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Di antaranya adalah bahwa ibunda beliau Sayyidah Aminah bintu Wahab ketika melahirkan bayi yang kemudian diberi nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar dari dalam tubuhnya bersamaan dengan keluarnya Rasulullah, keluar dari dalam tubuhnya cahaya yang sangat terang benderang sekali. Cahaya itu kemudian menyinari beberapa daerah, beberapa belahan bumi, menyebar sampai beliau melihat istana-istana di Busra di daerah Syam. Ya, padahal jarak antara Mekah dengan Syam itu luar biasa jauh. Cahaya-cahaya yang keluar dari dalam tubuh beliau bersamaan dengan keluarnya, bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menyinari istana-istana di Busra di daerah Syam, sampai beliau melihat dengan jelas Sayyidah Aminah ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu melihat dengan jelas istana-istana di Busra di daerah Syam itu. Wa nazala sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi 'ala al-ardi syakhisan rafi'an basarahu ila as-sama'. Nah, ini hal-hal seperti ini dikritik oleh orang Wahabi. Itu kan hadis-hadis dhaif, ya. Itu kan berdasarkan hadis-hadis yang statusnya lemah, tidak kuat. Kita katakan bahwa selama hadis dhaif ada persyaratan-persyaratan tertentu yang digariskan oleh para ulama, ya, untuk berpedoman supaya kita boleh berpedoman dengan hadis-hadis yang dhaif. Ya, diantaranya bahwa hadis itu tidak menjelaskan tentang masalah akidah misalkan. Ya, ini kan hanya cerita. Boleh. Kemudian diantaranya adalah asalkan hadis itu tidak terlalu lemah statusnya. Tidak terlalu lemah, ya. Dan ini kita katakan bahwa ini bukan hadis maudhu', ya. Cerita-cerita mengenai keajaiban-keajaiban yang terjadi pada saat Rasulullah lahir, ini sebagian diantaranya memang berdasarkan hadis-hadis yang dhaif, berdasarkan hadis-hadis yang lemah. Tetapi kita tegaskan bahwa tidak ada satupun yang kami ceritakan, ya, baik dalam pertemuan ini maupun pertemuan sebelumnya ataupun pertemuan setelah ini, yang berpedoman kepada hadis-hadis yang maudhu'. Tidak ada. Sebagian diantaranya memang hadis dhaif, ya, hadis yang lemah, tetapi tidak terlalu lemah sehingga boleh kita pedomani dalam hal-hal yang berkaitan dengan kisah, hal-hal yang berkaitan dengan cerita seputar kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasulullah lahir,
Beliau dalam keadaan syakhisun rafi'an basarahu ilas sama. Beliau dalam keadaan pandangan matanya kepala beliau mendongak ke atas dan pandangan mata beliau mengarah ke langit. Beliau terlahir dalam keadaan kepala mendongak ke atas, pandangan mata beliau tertuju kepada langit. Kemudian pada saat beliau lahir, bergoncang Iwanu Kisra, istana Kisra. Kisra itu gelar raja-raja Persia ya. Kalau gelar dari raja-raja di Mesir itu apa? Firaun. Nah, sedangkan Kisra adalah gelar dari raja-raja di Persia. Kalau sekarang masuk wilayah negara Iran. Nah, istana Kisra pada saat itu bergoncang. Pada saat Rasulullah lahir, istana Kisra bergoncang. Sampai wasaqatat minhu arba'a asyrata surfatan. Sampai berguguran 14 serambi, 14 balkon. 14 tahu balkon ya? Teras yang ada di lantai 2 dan lantai 3 dan seterusnya ke atas. Terasnya, serambi istananya atau balkonnya, itu 14 balkon dari istana Kisra, istana Raja Persia itu berguguran. Nah, ini mengisyaratkan bahwa raja-raja Persia pada saat itu hanya tinggal 14 raja. Sejak saat itu sampai kerajaan Persia tinggal menjadi kenangan, ya, itu hanya tersisa 14 raja. Dan terbukti setelah Rasulullah lahir sampai hancurnya kerajaan Persia itu hanya diperintah oleh 14 raja secara berurutan. Kemudian di antara peristiwa luar biasa, keajaiban yang terjadi pada masa Rasulullah lahir adalah wa khamadat narul furs, api yang disembah oleh orang-orang Majusi di Persia yang tidak pernah padam selama 1000 tahun. Pada saat Rasulullah lahir, api itu kemudian menjadi padam. Bal kanu yuqidunaha falamma khamadat yawma maulidihi syarif lam yaqdir ala iqadiha al-qawiyyu minhum walad dha'if. Kemudian setelah padam, orang-orang yang kuat, orang-orang yang lemah, ya banyak orang ketika itu yang kemudian berupaya untuk menghidupkan kembali, menyalakan kembali api yang menjadi sesembahan orang-orang Majusi itu, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang mampu menyalakan kembali api itu. Padahal api itu tidak pernah padam selama 1000 tahun. Api sesembahan orang-orang Majusi di Persia. Kemudian wa ghadat buhairatu sawah bil Iraq. Kemudian danau Sawah, tempat persembahan, ya, orang-orang ketika itu, tempat penyembahan, tempat persembahan kepada dewa-dewa pada saat itu di Irak, ini kemudian menjadi kering. Kemudian wahurisat as-sama'u bisyuhubi wa muni'a minha kullu syaitan. Kemudian langit itu dijaga oleh para malaikat, ya. Kemudian ada syuhub, ya, yang dilemparkan oleh para malaikat. Syuhub itu apa? Seperti bintang-bintang meteor gitu ya. Batu-batu seperti meteor dilemparkan sehingga tidak ada satupun setan yang mendekati langit yang pertama. Wa syaqqa basarahu yanzuru ila as-sama' ra'yal 'ain. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan mata beliau, mata mulia beliau itu langsung bisa melihat. Langsung bisa melihat, mendongak ke atas, melihat ke arah langit. Bayi itu biasanya kalau lahir matanya langsung terbuka apa enggak? Boten ya. Jadi Rasulullah ini karena beliau adalah makhluk yang paling mulia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada beliau, ya, mulai beliau lahir, bahkan mulai beliau di dalam kandungan, di dalam rahim ibundanya, ketika beliau lahir, ya, ketika beliau anak-anak, ketika beliau menginjak usia dewasa,
Banyak sekali keajaiban-keajaiban, banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada beliau. Wa qad nazzala makhtunan nadhifan maqtu'as surrati. Beliau terlahir dalam keadaan sudah terkhitan, dalam keadaan bersih, dalam keadaan pusar beliau sudah terpotong. Dalam keadaan pusar beliau sudah terpotong. Wa waqa'a ilal ardi maqbudatan asabi'u yadihi musyiran bis-sabbabati kal musabbihi biha. Kemudian beliau terlahir dalam keadaan jari jemari tangan beliau itu menggenggam seperti ini. Kemudian jari telunjuk beliau seperti ini. Seperti orang yang sedang menunjuk ya ketika membaca tahiyat. Ketika kita sholat membaca asyhadu an la ilaha illallah, seperti itulah ya keadaan jari jemari tangan beliau, jari jemari tangan mulia beliau terlahir. Bayi Muhammad ini terlahir dalam keadaan jari jemari tangannya tergenggam atau menggenggam seperti ini, kemudian jari telunjuknya seperti ini. Pengarang Nazm ini mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Makkah Al-Aminah. Ya, Al-Aminah, ay Al-Aminah. Makkah yang merupakan kota aman. Kota yang aman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bersumpah atas nama Mekah. Dan Allah sendirilah, Allah langsunglah, Allah lah yang menyatakan bahwa Mekah ini adalah negara yang aman. Bahwa Mekah ini adalah negeri atau kota yang aman. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri atau kota Mekah yang aman. Wa qad da'a Ibrahim alaihi salatu wassalamu min qabli maji'i nabiyyi akhir zaman Muhammad. Faqala fima akhbara Allah ta'ala anhu wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Kemudian jauh sebelum terlahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Ibrahim yang merupakan salah satu kakek buyut dari baginda Rasulullah pernah berdoa sebagaimana doa ini, doa Nabi Ibrahim itu diabadikan di dalam Al-Qur'an dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al, jadikanlah hadza, kota Mekah ini, baladan amina, sebagai daerah yang aman. Wa bayanu amni Makkah, di antara keterangan yang menyatakan bahwa kota Mekah ini disebut sebagai kota aman, itu adalah penjelasan sebagian ulama, ai harasahallahu ta'ala, Allah menjaganya. Allah menjaga kota Mekah. Annaha fil harami, bahwa kota Mekah ini berada di tanah haram. Alladzi ya'manu fihi an-nas wa la yunaffaru sayduhu wa la yu'dadu syajaruhu. Sebagaimana kita tahu bahwa haramu Mekah, al-haramul makki, tanah haram di Mekah itu ada ahkam khassah ya bihi, ada beberapa hukum yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah yang lain. Di antaranya apa? Tidak boleh berperang di Mekah. Makanya kemudian disebut sebagai kota yang aman. Tidak boleh, dilarang keras ya di dalam agama melakukan peperangan di kota Mekah. Kemudian wala yunaffaru sayduhu, tidak boleh kita mengganggu binatang-binatang buruan yang ada di kota Mekah. Kemudian wala yu'dadu syajaruhu, dan kita juga tidak boleh memotong pohon-pohon yang ada di kota Mekah. Ini di antara penjelasan sebagian ulama yang menerangkan kepada kita bahwa kota Mekah itu adalah kota yang aman. Pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang
penggalan kedua dari bait nazam yang ke-33, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Insyaallah kita lanjutkan besok. Besok kita akan membahas tentang wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.